Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis sholati. Faslun bermula ini yaitu satu fasal fi syurutis sholati, di dalam menerangkan tentang seluruh syarat salat. Asyaratu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus sholati wa laysa minha. Asyaratu bermula syarat ma itu sesuatu yatawaqqafu yang tawakuf alaihi atas ma sihhatus sholati apa sahnya salat, walaysa dan tidak ada yuma minha tetap dari salat. Wa qudimat syurutu al arkani li annaha ula bitaqdimi. Wa qudimat dan didahulukan asyurutu apa segala syarat al arkani atas segala rukun, li annaha karena sesungguhnya syurut ula itu yang pertama bitaqdimi dengan mendahulukan. Id asyaratu ma yajibu taqdimuhu ala sholati wa istimraruhu fiha. Id karena asyaratu bermula syarat ma itu sesuatu yajibu yang wajib taqdimuhu apa mendahulukannya ma ala sholati atas sholat, wastimraruhu dan berkesinambungannya ma fiha di dalam sholat. Syurutu sholati khamsatun ahaduha taharatun an hadatsin wa janabatin. Syurutu sholati bermula seluruh syarat sholat khamsatun yaitu ada 5. Ahaduha bermula yang pertama dari yang 5, taharatun yaitu suci, an hadatsin dari hadas, wa janabatin dan junub. At-taharatu lughatan an-nazafatu wal khulus minan danasi. At-taharatu bermula taharah lughatan menurut bahasa. An-nazafatu yaitu bersih, wal khulus dan bersih minan danasi dari kotoran. Wa syar'an raf'ul man'il mutarattibi 'alal hadasi awin najisi. Wa syar'an dan bermula taharah menurut syariah. Raf'ul man'i yaitu mengangkat yang mencegah, al-mutarattibi yang tersusun, 'alal hadasi atas hadas, awin najisi atau najis. Fal ula ayat taharatu anil hadasi al-wudu'u. Fal ula maka bermula yang pertama ayat taharatu yakni taharah anil hadasi dari hadas, al-wudu'u yaitu wudu. Huwa bidammil wawi istimalul ma'i fi a'dha'i makhsusatin muftatahan biniyatin. Huwa bermula wudu bidammil wawi dengan didomahkan wawunya, istimalul ma'i yaitu menggunakannya air, fi a'dha'i makhsusatin fi a'dha'i di dalam anggota-anggota makhsusatin yang dikhususkan, muftatahan halnya diawali biniyatin dengan niat. Wa bi fatsiha ma yutawaddau bihi. Wa bi fatsiha dan bermula wudu dengan difathahkan wawunya, ma itu sesuatu yutawaddau yang dipakai bihi yang dipakai berwudu bihi apa dengan ma. Wa kana ibtida'u wujubihi ma'a ibtida'i wujubil maktubati lailatal isra'i. Wa kana dan ada ibtida'u wujubihi apa memulai wajibnya wudu, ma'a ibtida'i wujubil maktubati beserta memulai wajibnya salat yang telah ditentukan lailatal isra'i pada malam Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu pasal dalam kitab Fathul Mu'in yang berjudul Faslun fi syurutis sholati, yakni pasal yang menjelaskan tentang syarat sholat. Nah, sebelum membahas lebih jauh apa sih syarat sholat itu? Syarat sholat adalah asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus sholati, yakni sesuatu yang menjadikan sahnya sholat dan bukan bagian dari sholat. Nah, kemudian pengerjaannya adalah harus didahulukan sebelum rukunnya, yakni pengerjaannya harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Kemudian sifat dari syarat itu sendiri adalah istimrornya yang berkesinambungan, maka wajib bagi kita untuk menjaga syarat tersebut hingga setelah kita melakukan sebuah ibadah atau melakukan sebuah sholat. Kemudian syarat sholat itu ada 5, yakni yang pertama adalah suci dari hadas dan najis, yang kedua adalah suci dalam pakaian, badan, kemudian tempat, yang ketiga adalah menghadap kiblat, yang keempat adalah menutup aurat, dan yang kelima adalah masuk waktu sholat. Kemudian setelah itu membahas tentang toharoh. Toharoh terbagi dua penjelasannya. Yang pertama adalah menurut bahasa at-toharatu lughatan an-nazafatu wal khulus minad danasi. Toharoh bahasa adalah suci ataupun bersih dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua adalah menurut istilah atau menurut syariat, yakni raf'ul man'il mutarattibi 'ala hadasi awin najasi, mengangkat sesuatu yang mencegah yang tersusun dari hadas dan najis. Membahas tentang hadas dan najis. Najis terbagi menjadi 3, ada najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughalladhah. Cara mensucikannya adalah dengan cara menghilangkannya, kemudian dengan beberapa cara tertentu. Yang kedua adalah hadas. Hadas terbagi 2, ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dihilangkan atau diangkat dengan cara berwudu, hadas besar diangkat dengan cara mandi besar. Kemudian membahas tentang wudu. Wudu lafadznya dari segi membaca wawunya terbagi 2, ada al-wudu'u, ada al-wadu'u. Al-wudu'u maknanya adalah istimalul ma'i fi a'dha'in makhsusatin muftatahan biniyatin,
yakni menggunakan air di dalam anggota-anggota tertentu dengan diawali oleh niat, yakni niat untuk mengangkat hadas kecil. Kemudian yang kedua al-wudu adalah ma yutawaddu bihi, yakni sesuatu yang dipakai untuk berwudu, yakni air wudu. Kemudian syarat wajib ditunaikan untuk sahnya sholat. Mengapa demikian? Dikarenakan dalam ilmu usul fikih mimba bima yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang sesuatu yang berhubungan untuk menyempurnakan suatu ibadah, maka hukumnya adalah wajib. Dan dalam qaida usul fikih juga dijelaskan intafasyartu fantafal masyhur. Ketika syaratnya itu ada 6 atau tadi yang misalkan ada 5 yang telah disebutkan tadi, maka syarat-syarat ini harus dipenuhi semuanya. Mengapa? Karena ketika hilang salah satu syaratnya, maka akan batal seluruh apa yang dikerjakannya atau akan batal sholatnya. Karena tadi harus istimror, harus dijaga sampai akhir sholatnya. Misalkan tadi contoh, misalkan kita berwudu, kemudian kita harus menjaga wudu hingga akhir sholat nanti ketika kita ingin sholatnya dianggap sah di mata syariah. Kemudian masuk ke dalam bagian yang ketiga, yakni i'rab atau tarkib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis sholati. Faslun wajib dibaca rofa alamat rofanya dhamma dhahir dikarenakan dia menjadi khobar mubtada mahdhuf, yakni khobar mubtada yang dibuang. Takdirnya adalah ay hadza faslun. Mengapa demikian? Dikarenakan mubtadanya sudah maklum kehadirannya. Kama qala syai'ul malik fi kitabi alfiyah wa hadu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Fi huruf jar syuruti majrur wajib dibaca jar alamat jar yang kasal dari dikarenakan yang merupakan kalimat isim jamak taksir. Syuruti mudhaf as-sholati mudhafun ilaih wajib dibaca jar alamat jar yang kasal dari dikarenakan dia merupakan kalimat isim mufrad. Kemudian asyartu dari mubtada wajib dibaca rafa alamat rafanya dhammah dhahir dikarenakan dia kalimat isim mufrad, maka kalimat isim mausul yatawaqqafu alaihi sihhatu sholati. Yatawaqqafu kalimat fi'il mudhari alaihi ala huruf jarhi kalimat isim dhamir baris mutasil mahal jar menjadi majrur dari lafaz ala. Kemudian sihhatu sholati menjadi fa'il dari lafaz yatawaqqafu. Yatawaqqafu alaihi sihhatu sholati menjadi silah mausul dari lafaz ma, kemudian hi menjadi aiz yang kembali kepada lafaz ma. Sejumlah ma beserta silah mausul dan aiznya menjadi khobar mubtada dari lafaz asyartu. Mubtada dan khobar wajib dibaca rafa. Mubtada diperintah rafa oleh amil ma'nawi ibtida, kemudian khobar diperintah rafa oleh mubtada. Kama qala syai'un malik fi kitabi alfiyah warfa mubtada'an bil ibtida kadzaka rafa khobar bil mubtada. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.